Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Asri Damayanti dengan NIM 2503010032. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya berasal dari R1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra, yaitu menjelaskan ruang lingkup teori dan sejarah sastra disertai dengan contoh karya sastra sesuai dengan periodisasinya. Nah, teori sastra adalah cabang ilmu sastra yang fokus pada analisis prinsip-prinsip, metode, dan pendekatan untuk memahami dan menafsirkan karya sastra. Ia lebih bersifat teoritis dan metodologis, dan bisa menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa sastra bekerja tanpa terikat pada urutan waktu. Nah, ruang lingkupnya yang pertama ada analisis struktur teks, misalnya pada formalisme, yang mempelajari elemen seperti plot, karakter, dan gaya bahasa. Yang kedua ada pendekatan kritik, seperti strukturalisme, yaitu hubungan antar elemen dalam teks. Lalu ada feminisme, yaitu perspektif gender atau deskonstruksi, yaitu penafsiran yang menantang makna tetap. Yang ketiga itu ada penerapan teori untuk menginterpretasi tema, simbol, dan nilai estetika dalam karya sastra. Yang keempat, tidak terfokus pada sejarah, melainkan pada model analisis yang universal atau spesifik. Jadi, teori sastra tidak hanya membatasi pada teks tertulis saja, tetapi juga meliputi sastra lisan, digital, dan bahasa budaya, guna untuk membantu memahami evolusi sastra dari zaman kuno hingga kontemporer. Nah, pada sejarah sastra, itu adalah studi kronologis tentang perkembangan karya sastra dari masa ke masa, dengan penekanan pada konteks historis, sosial, budaya, dan politik yang mempengaruhinya. Nah, ia lebih bersifat deskriptif dan naratif yang bisa menjawab pertanyaan kapan dan bagaimana sastra itu berkembang. Jadi, periode sastra di Indonesia itu umumnya dibagi berdasarkan era historis, dengan fokus pada sastra Indonesia sebagai contoh utama, meskipun ada paralel dengan sastra dunia. Periodisasi ini tidak mutlak dan sering tumpang tindih, tetapi dapat membantu untuk memahami evolusi. Nah, ruang lingkup pada sejarah sastra itu ada periodisasi, yaitu pembagian zaman seperti kuno, kolonial, dan modern. Lalu ada yang kedua, pengaruh eksternal seperti perang, kolonialisme, atau teknologi terhadap produksi sastra. Yang ketiga ada evolusi genre, seperti tema dan penulis dalam konteks waktu. Lalu ada hubungan sastra dengan masyarakat seperti peran dalam gerakan sosial atau nasionalisme. Nah, yang saya akan bahas perzamannya ya. Nah, zaman kuno nih, sebelum abad ke-19, sastra didominasi oleh tradisi lisan dan tulis tangan, dipengaruhi oleh Hindu-Buddha, Islam, dan adat lokal. Fokus pada hikayat, pantun, dan cerita rakyat sebagai sarana pendidikan dan hiburan. Lalu ada zaman kolonial pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Itu pengaruh Belanda melalui balai pustaka yang mendorong sastra modern dengan tema nasionalisme, sosial, dan realisme. Sastra mulai ditulis dalam bahasa Indonesia. Lalu kita ke zaman modern, pasca kemerdekaan 1945 hingga sekarang. Dibagi menjadi angkatan-angkatan seperti Angkatan 45, yaitu fokus pada perjuangan kemerdekaan. Ada Angkatan 66, yaitu eksperimental dan sosial, hingga sastra kontemporer sebagai globalisasi digital dan identitas baru. Nah, secara global, periodisasi serupa meliputi klasik, yaitu Yunani Romawi, abad pertengahan Eropa, renesansi romantik, modernisme, dan postmodernisme dengan pengaruh silang ke sastra Indonesia. Berikut contoh karya sastra Indonesia yang mewakili periodisasi dengan penjelasan singkat tentang relevansinya. Nah, yang pertama zaman kuno, itu ada hikayat Hang Tua pada abad ke-17, meskipun berasal dari tradisi lisan lebih awal. Nah, cerita epik tentang kesetiaan dan keberanian di Kesultanan Malaka yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan adat Melayu. Contoh, adegan pertempuran Hang Tua melawan musuh sebagai simbol perjuangan moral. Yang kedua ada zaman kolonial, yaitu pada Siti Nurbaya karya Mara Rusli pada tahun 1992. Novel realis tentang konflik budaya antara tradisi Minangkabau dan pengaruh Barat yang diterbitkan pada Balai Pustaka. Contoh,
tema pernikahan paksa dan pendidikan sebagai kritik kolonialisme. Nah, pada zaman modern angkatan 45 itu ada Gadis Pantai karya Pramoedya Anantatur pada tahun 1557. Novel tentang perjuangan kemerdekaan dengan gaya narasi sederhana dan tema nasionalisme. Contohnya tokoh utama yang bergabung dalam perlawanan Jepang sebagai representasi semangat revolusi. Nah, zaman modern angkatan 66. Contohnya Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan 2004. Meskipun angkatan ini lebih awal, karya ini eksperimental, novel magis realisme tentang kekerasan dan sejarah Indonesia. Contohnya penggabungan mitos harimau dan realitis politik Orde Baru sebagai kritik sosial. Nah, lalu ada zaman kontemporer pasca 2000, yaitu Negeri Lima Menara, karya Ahmad Faudi 2009. Novel tentang pendidikan dan persahabatan di pesantren yang mencerminkan globalisasi dan identitas muda. Contohnya perjalanan tokoh dari desa ke kota sebagai metafora pencarian jati diri di era modern. Nah, jadi kesimpulannya adalah teori sastra dan sejarah sastra itu saling melengkapi. Teori memberikan alat analisis untuk menafsirkan karya, sementara sejarah memberikan konteks temporal dan sosial. Keduanya dapat membantu memahami sastra sebagai produk budaya yang dinamis dari tradisi lisan kuno hingga karya digital kontemporer. Periodisasi tidak mutlak dan sering tumpang tindih, tetapi contoh-contoh evolusi Indonesia itu dapat menunjukkan yang dipengaruhi oleh perubahan historis seperti kolonialisme dan globalisasi. Untuk studi lebih dalam, pendekatan ini dapat diterapkan melintasi budaya.